お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 561 kita diperlihatkan pada Renji yang berhasil menghalau serangan laser Mask the Masculine. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 562 ini memperlihatkan Renji yang tengah berdiri di hadapan Mask the Masculine. Sepertinya kedatangan Renji di sana akan membawa sebuah pertarungan baru bagi keduanya. Lalu dari arah belakang Renji, tiba-tiba saja datang Rukia yang tampaknya baru saja sampai di tempat itu. Seakan merasa dirinya bisa mengalahkan musuh sendiri, Renji pun lantas menyuruh Rukia untuk segera merawat para kapten dan menyerahkan urusan bertarung kepada dirinya. Di sisi lain, melihat hal itu, Mask the Masculine pun terkejut, seakan tidak percaya bahwa dirinya hanya akan dilawan oleh satu orang saja. Padahal menurutnya, pertarungan 2 lawan 1 seperti yang dilakukan kapten sebelumnya merupakan tindakan pengecut yang sudah biasa dilakukan oleh para penjahat. Mendengar hal itu, Renji pun menjawab bahwa dirinya tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Mask the Masculine. Baginya, sekarang ini dirinya cukup menjadi seorang pengecut untuk bisa memenangkan pertarungan. Sementara itu, seolah ingin mengejek Renji, Mask pun berkata bahwa dirinya tidak bisa mendengar karena saat ini gendang telinganya sudah hancur. Kemudian Mask the Masculine pun lantas menyuruh James yang ternyata masih hidup untuk segera mengobati lukanya. Dan benar saja, dengan teriakan James tersebut, kini gendang telinga Mask pun sudah sembuh dan bisa mendengar lagi. Kemudian setelah dapat mendengar kembali apa yang Renji katakan, dirinya pun merasa tertantang untuk mengalahkan penjahat seperti Renji. Kini dengan tandukan roket bintangnya, dia pun meluncur ke arah Renji dengan maksud menyerangnya. Alhasil, serangan tersebut tampaknya mampu membuat sebuah benturan keras yang menghancurkan bangunan-bangunan di sekitar. Namun secara mengejutkan, rupanya serangan itu mampu dihindari oleh Renji dengan sangat mudah. Seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Renji pun langsung mulai melancarkan serangan balik kepada Mask the Masculine. Terlihat serangan yang dilancarkan oleh Renji tersebut tampaknya mampu memojokkan Mask the Masculine. Di sisi lain, seakan tidak terima dengan serangan yang diterimanya, Mask pun lantas mengeluarkan amarahnya hingga mengeluarkan sebuah tanda bintang di tinjunya. Kini dengan tanda bintang di tinjunya, Mask pun langsung melancarkan pukulan terkuat Killer Punch kepada Renji. Namun secara mengejutkan, lagi-lagi Renji mampu menahan pukulan kuat tersebut hanya dengan menggunakan satu tangan saja. Seakan ingin memprovokasi musuhnya itu, Renji pun mengatakan bahwa pukulan tersebut dinilainya terlalu lemah untuk dapat membunuhnya. Mendengar hal itu lantas membuat Mask the Masculine pun semakin marah kepada Renji. Dengan amarahnya yang semakin memuncak, dia pun langsung memberikan pukulan bertubi-tubi kepada Renji dengan maksud menghabisinya. Sementara itu, di tengah serangannya yang bertubi-tubi, tanpa Mask the Masculine sadari, rupanya Renji telah berhasil menghindari serangannya tersebut. Dan tanpa diduga-duga, di tengah serangan itu, tampaknya Renji telah berhasil membunuh James yang sedari tadi menonton pertarungan mereka berdua. Akibat dari hal itu, sontak membuat Mask the Masculine pun semakin kesal dan marah. Seakan tidak terima dirinya telah dicurangi oleh seorang penjahat, dia pun memaki-maki Renji dengan menyebutnya sebagai seorang penjahat yang sangat pengecut. Mendengar hal itu, seakan ingin menunjukkan sosok penjahat yang dikatakan oleh Mask the Masculine. Sambil tersenyum, Renji pun mengatakan bahwa pada hakikatnya, penjahat memanglah seorang pengecut. Kini dengan kepercayaan diri yang tinggi, Renji pun akhirnya melancarkan sebuah tebasan pedang kepada musuhnya. Terlihat serangan yang dilancarkan oleh Renji itu pun tampaknya berhasil mengenai Mask the Masculine dengan sangat telak. Pada awal chapter 563 ini memperlihatkan Mask the Masculine yang tampaknya telah terluka akibat serangan yang dilancarkan oleh Renji. Terlihat serangan tersebut mampu membelah perutnya hingga memuncratkan banyak sekali darah. Namun tiba-tiba saja secara mengejutkan, dirinya mampu menyembuhkan luka tersebut hanya dalam sekejap mata. Di sana dia pun mengatakan bahwa seorang bintang seperti dirinya tidak akan mati oleh seorang penjahat.
Di sisi lain, seolah terpanggil oleh semangat tuannya, James yang sebelumnya telah ditebas oleh Renji tampaknya mulai hidup kembali dengan ukuran kecil melewati bagian tubuhnya. Namun kali ini, akibat tubuhnya yang terpotong-potong tampaknya membuat James mampu menggandakan jumlahnya menjadi sangat banyak. Bersama dengan cloningannya itu, kini James mulai memberikan dukungannya kembali kepada tuannya. Dan benar saja, dengan mendengar dukungan dari para penggemar yang semakin banyak, lantas membuat Mas The Masculine pun menjadi sangat bersemangat. Kini dengan kekuatan yang telah diserapnya, mampu membuat kekuatannya meningkat berkali lipat. Di tengah kekuatannya yang meluap-luap, Mas pun kini akhirnya telah mengingat bahwa Renji merupakan seorang penjahat yang sebelumnya pernah dia kalahkan. Dia pun mengakui bahwa kali ini Renji telah menjadi semakin kuat hingga membuatnya harus mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Kemudian tak lama setelah itu, dengan menggunakan kekuatan aslinya, Mas The Masculine pun akhirnya memutuskan untuk melancarkan serangan pertamanya kepada Renji. Terlihat serangannya tersebut tampaknya mampu menjangkau jarak hingga sejauh 1 mil di depannya. Bahkan bangunan yang berada jauh dari dirinya pun kini menjadi hancur akibat terkena serangan tersebut. Namun tidak sampai di situ saja, kini Mas pun kembali melancarkan serangan kepada Renji. Terlihat serangan tersebut tampaknya merupakan serangan bertubi-tubi dengan menggunakan pukulan bintangnya. Kemudian setelah itu, melihat Renji yang menurutnya tengah tidak berdaya, Mas pun kemudian memutuskan untuk mengeluarkan serangan andalannya. Kini dengan menggambar sebuah bintang di atas langit, tampaknya Mas The Masculine telah siap melancarkan serangan mematikan kepada Renji. Dan benar saja, saat Star Flash Supernova diaktifkan, cahaya dari bintang itu nyatanya mampu menghancurkan dan menghanguskan segalanya yang ada di bawah. Namun secara mengejutkan di akhir panel, akhirnya kita pun diperlihatkan pada apa yang tengah terjadi kepada Renji di balik serangan mematikan itu. Terlihat tampaknya saat itu Renji tengah bertahan sambil memegang sebuah wujud Zanpakuto baru di tangannya. Di awal chapter 564 ini memperlihatkan Mas The Masculine yang sedang tertawa kegirangan melihat serangan telaknya telah mengenai Renji. Di sana dia berpikir bahwa saat itu dia telah berhasil mengalahkan Renji hingga membuatnya hancur menjadi abu. Namun secara mengejutkan rupanya saat itu Renji masih hidup dan mampu bertahan dari serangan mematikan itu. Kini dari balik kepulan asap yang menyelimuti tanah, telah muncul sebuah tengkorak ular raksasa yang diketahui sebagai bangkai milik Renji. Selain itu, secara perlahan tengkorak ular raksasa itu pun mulai mengeluarkan sebuah pedang tajam dari dalam mulutnya. Dengan bangkai yang sepertinya berbeda dari sebelumnya, tampaknya ada sesuatu hal yang telah terjadi kepada Renji saat pelatihan di istana. Di panel berikutnya, kita pun diperlihatkan dengan apa yang sebelumnya telah terjadi antara Renji dan Ichibe di istana Soul King. Rupanya saat itu Ichibe menjelaskan bahwa sebenarnya Renji belum mengetahui nama asli dari bangkai Zabimaru miliknya. Menurut Ichibe, selama ini Renji hanya diberitahu setengah dari nama asli bangkainya itu. Hal itu rupanya menunjukkan bahwa Zabimaru selama ini masih setengah-setengah mengakui dirinya. Lebih lanjut lagi, Ichibe menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya merupakan seorang Manako Osho, yang mana merupakan orang yang memberi nama asli. Di sana Ichibe pun mengakui bahwa dirinya lah orang yang sudah memberikan nama pada semua benda yang ada di Soul Society, termasuk Zanpakuto, Shikai maupun bangkai. Oleh karena itu, setelah melihat Renji yang telah tumbuh semakin kuat, kini Ichibe pun memutuskan untuk memberitahukan nama asli bangkai Zabimaru kepada Renji. Dan akhirnya kini kita pun diperlihatkan dengan wujud baru dari bangkai milik Renji yang bernama Sowo Zabimaru. Terlihat saat itu Renji memiliki sebuah pedang tajam di tangan kanan dan sebuah tangan hiyo di tangan kirinya. Di sisi lain, melihat Renji yang ternyata masih hidup dan mulai semakin kuat, lantas membuat Mas The Masculine pun menjadi sangat kesal dan marah. Sambil berteriak, dia pun langsung meluncur ke arah Renji dengan maksud membunuhnya. Namun di sisi lain, dengan sigapnya Renji langsung menggunakan tangan hiyo untuk menjangkau Mas The Masculine hingga mampu menangkapnya. Setelah berhasil menangkap musuh dengan tangannya, Renji pun langsung melemparkan Mas The Masculine hingga membentur sebuah gedung dengan sangat keras. Di sisi lain, tidak terima dengan apa yang telah dilakukan Renji terhadapnya, lantas membuat Mas The Masculine pun menjadi semakin marah. Kini seakan tidak peduli lagi dengan keadilan yang dipercayainya, dengan amarahnya dia pun kembali meluncur ke arah Renji untuk membunuhnya. Namun seakan tidak mau kalah, Renji pun ikut meluncur ke arah Mas The Masculine dengan begitu cepat.
Terlihat setelah mengaktifkan Orochio, pedang Renji yang tadinya tajam kini kembali bergerigi layaknya pedang Zabimaru seperti biasanya. Kemudian saat mereka berdua beradu, terlihat tampaknya Renji mampu menusukkan pedangnya ke tubuh Mas The Masculine. Sambil berteriak menyebutkan nama Showa Zabimaru, di tengah serangan itu Renji pun kini mengeluarkan tekniknya yang bernama Zaga Teppo. Terlihat serangan itu mampu menciptakan sebuah bayangan ular raksasa yang ingin melahap mangsanya. Dan benar saja, di akhir panel, akhirnya Renji telah benar-benar menghabisi Mas The Masculine hanya dalam sekejap mata. Dengan taring mematikan milik Zabimarunya, tampaknya mampu menghanguskan musuh hingga hancur menjadi abu. Pada awal chapter 565 ini, kita diperlihatkan dengan sebuah kisah masa lalu dari seorang bayi yang baru saja lahir. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu ada sebuah bayi yang tidak mampu untuk melihat, mendengar, bicara, bahkan untuk bergerak. Bayi itu tahu walaupun dirinya tidak memiliki apapun untuk membantunya bertahan hidup, tapi nyatanya dia tidak merasa takut dan tidak juga menangis. Setidaknya dia masih bisa berusaha melakukan yang terbaik. Orang-orang di sekitarnya merawatnya seperti sebuah harta, karena mereka menyadari jika mereka menyentuhnya, apapun yang hilang dari dalam diri mereka akan menjadi sempurna. Paru-paru yang sakit akan berangsur sembuh, yang penakut akan menemukan sebuah keberanian, bahkan orang yang kehilangan kakinya bisa tumbuh kembali secara ajaib. Rupanya hal itu disebabkan karena bayi tersebut memiliki kemampuan untuk membagikan jiwanya. Ketika seseorang menyentuh bayi itu, dia akan memberikan sedikit jiwanya hingga mampu menyembuhkan luka yang dimiliki oleh orang yang menyentuhnya. Dan di waktu yang sama, ketika luka itu disembuhkan, semua pengetahuannya, kemampuannya, bahkan kepintarannya akan terukir di jiwa yang bayi itu bagikan kepada mereka. Sehingga ketika orang itu meninggal, semuanya akan kembali kepada bayi tersebut. Setiap kali pecahan jiwa itu kembali, bagian tubuh bayi itu kini mulai bisa bergerak. Hingga akhirnya bayi itu pun bisa mendengar apa yang selama ini orang katakan tentang dirinya. Kini dia pun mengetahui bahwa orang-orang di sekitarnya mulai memanggilnya dengan nama dari dewa yang mereka percayai. Dan nama itu adalah Yuhava. Kisah yang tadi diceritakan rupanya merupakan sebuah mimpi Yuhava dari tidur lelapnya di kursi singgasana. Saat matanya kini mulai terbuka, seketika Yuhava pun mengetahui bahwa anak buahnya, Mas The Masculine, telah mati. Namun meskipun begitu, sepertinya Yuhava terlihat sangat tenang, karena dia tahu bahwa kini jiwa yang telah mati itu pada akhirnya akan kembali lagi kepada dirinya. Masih di dalam istana Vandenrai, tepatnya di depan ruangan Yuhava. Terlihat saat itu Uryu Ishida tampaknya ingin menemui Yang Mulia di dalam ruangannya. Namun belum sempat Ishida membuka pintu, tiba-tiba saja muncul Yugram mencoba menghentikan niat Ishida tersebut. Seakan curiga dengan apa yang akan dilakukan oleh Ishida, Yugram pun menanyakan tentang mengapa Ishida hendak masuk ke dalam ruangan milik Yang Mulia. Karena menurutnya saat ini Yang Mulia sedang beristirahat untuk memulihkan kekuatannya. Namun pertanyaan tersebut tampaknya tidak terlalu ditanggapi serius oleh Ishida. Menurutnya untuk apa juga dia harus memberitahukan maksudnya pada orang seperti Yugram. Mendengar hal itu tak lantas membuat Yugram kesal. Sebaliknya dia kini ingin menceritakan sebuah kebenaran yang mulia kepada Ishida. Karena bagaimanapun juga menurutnya Ishida akan menjadi penerus tahta berikutnya. Saat itu Yugram pun mulai menceritakan bahwa sejak masih kecil Yuhava memiliki kekuatan untuk menyalurkan potongan jiwanya untuk orang-orang di sekitar. Berbanding terbalik dengan apa yang kita tahu bahwa Quincy mampu mengumpulkan Reishi, Yuhava justru mampu membagikan jiwanya sendiri. Sejak masih kecil, dia akan melakukannya dengan cara menyentuh orang lain hingga akhirnya dia menemukan sebuah cara yang jauh lebih kuat, yaitu dengan cara menggoreskan inisial dari sebuah kekuatan secara langsung ke dalam jiwa orang lain. Di sana, Yuhava akan mampu menyalurkan bagian dari jiwanya yang lebih dalam dan kuat. Dan cara untuk melakukan ritual penggoresan inisial tersebut adalah dengan cara meminum darah yang merupakan bagian dari tubuh Yuhava sendiri. Setelah mendengar cerita dari Yugram tersebut, tampaknya membuat Ishida pun terkejut, karena sebelumnya dia telah meminum darah yang telah diberikan oleh Yuhava. Di sisi lain, melihat ekspresi Ishida yang seakan menyesalinya, lantas membuat Yugram pun menatap Ishida dengan tajam. Seolah telah mengetahui bahwa tujuan Ishida bergabung adalah untuk membalaskan dendam ibunya, Yugram pun mengatakan bahwa saat ini Ishida sudah tidak memiliki jalan untuk kembali.
Terlebih saat itu, Yugram mengatakan bahwa pecahan jiwa dari Yang Mulia telah disebar ke semua penjuru Sairete selama pertarungan sebelumnya. Sehingga semua Stand Eater dan para Shinigami yang menyentuh bagian dari Yang Mulia akan menyerahkan jiwa mereka kepadanya setelah mereka mati. Oleh karena itu, tidak peduli siapapun yang mati dalam peperangan ini, Yang Mulia akan semakin bertambah kuat dan akan hidup lebih lama lagi. Dengan kata lain, pertempuran ini merupakan hidup dari Yang Mulia sendiri. Jika tidak ada yang bisa dia serap lagi, maka suatu hari nanti dia tidak akan bisa bergerak dan kembali pada tubuhnya yang dulu. Oleh sebab itu, Yang Mulia tidak akan pernah berhenti bertarung untuk terus bertahan hidup. Sehingga secara harfiah, hidup dan mati semua orang yang mendapat bagian jiwa dari Yang Mulia adalah untuk Yang Mulia seorang. Seiring waktu berjalan, kini malam pun mulai berganti pagi. Dengan fajar yang mulai menyinari singgasananya, Yuhapa pun tampaknya telah bangun dari istirahatnya. Sambil mengucapkan terima kasih pada jiwa yang kini telah mati, Yuhapa tampaknya telah bersiap memulai langkah selanjutnya. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Quincy ini. Kira-kira pertarungan apa lagi yang selanjutnya akan tersaji dalam peperangan kali ini? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.